Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, hari ini Minggu 20 November 2025 kita bisa bertemu kembali dalam program acara Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga. Adapun program acara ini hasil kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga bersama dengan Radio 107,7 Betani FM. Sungguh hati saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini di mana berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita semua mempelai Kristus dimanapun berada, yang siap untuk diberkati, yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Mari sebelum firman Tuhan kita dengarkan bersama, kita berdoa dan kita datang berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, kasih anugerah-Mu. Hari ini Minggu 23 November 2025 Engkau pertemukan kami dalam acara Suara Penyuluh Agama Kristen. Tuhan, kami perlu firman-Mu yang akan menjadi terang, yang akan menjadi suluh penuntun kehidupan kami hari ini dan sampai seterusnya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mempelai Kristus dimanapun berada, izinkan saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga, dan juga Radio Betani 107,7 FM yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah memiliki gaya dan nilai hidup Kristen. Memiliki gaya hidup dan nilai-nilai Kristen. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu mempelai Kristus yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Seperti nats firman Tuhan mengatakan, kita adalah orang yang telah dipilih, orang yang telah dipanggil, orang yang telah ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gaya hidup Allah, dengan gaya hidup Yesus, dengan nilai-nilai Kristiani yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mempelai Kristus dimanapun berada, pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, imani dan percayai bahwa Tuhan sedang menegur, bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita, dan Tuhan akan memberkati kita dengan kita memahami, mengerti, dan memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan ini. Nilai hidup, gaya hidup yang menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari, bulan, bahkan tahun, gaya hidup, tren hidup, baik di dunia passion, di dunia pekerjaan, di dunia-dunia yang lainnya, itu setiap kali waktu berubah. Contohnya passion atau lifestyle, gaya hidup untuk mode berpakaian. Setiap tahun dari Swiss, dari Paris, dari luar negeri itu akan memberikan mode, memberikan style yang terbaru setiap hari-harinya.
Kalau di awal-awal tahun 2025 saya ingat sekali untuk anak-anak muda tren-trennya adalah skena, di mana baju celana longgar-longgar tapi pakaian anak wanita itu crop pendek-pendek, dan itu tren. Hampir semua anak-anak muda yang saya perhatikan, saya melayani di beberapa kelompok komunitas anak muda, tren itu masuk di dalam gereja. Mereka menggunakan celana, wow, saya pikir celananya bagus, sopan, longgar-longgar seperti itu, tidak membentuk, tidak menampilkan bentuk tubuh anak-anak muda. Tapi ternyata ketika saya lihat bagian atas, wow, hampir semuanya memperlihatkan separuh bagian perut. Pusarnya bisa dilihat oleh berbagai macam orang yang melihat. Itu fashion di dunia mode, fashion mode, style mode. Kemudian Bapak Ibu, ada perubahan lagi. Kalau Bapak Ibu mengingat di 2025 mulai ada pembaruan lagi untuk model pembelajaran di Indonesia. Dari pertamanya kurikulum merdeka, sekarang masuk ke dalam pendalaman mendalam, pelajaran mendalam. Berubah lagi model gaya belajar, nilai-nilai pembelajaran yang harus dicapai di sekolah berubah lagi. Semua akan berusaha, semua akan mengikuti setiap pembaruan tren-tren yang sedang terjadi. Kalau zaman dulu ketika saya masih kecil, saya ingat sekali kalau pengen makan, orang tua pasti memasak di rumah. Orang tua akan belanja dari pasar, membeli segala macam perlengkapan, dan setelah itu mengolah untuk dimasak, dimakan bersama dengan seisi keluarga. Itu pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya SD, SMP, seperti itu. Namun berbeda dengan tren sekarang ini. Ketika kita menginginkan makanan, kita tinggal pencet handphone Android kita tinggal memesan makanan mana yang kita inginkan, toko mana yang kita inginkan. Berbagai macam perubahan terjadi. Dan setiap orang semua rata-rata berusaha bagaimana mereka bisa mengikuti tren tersebut. Bagaimana mereka bisa mengikuti gaya tersebut. Tidak ada anak-anak muda, saya nggak suka model terbaru sekarang. Atau ibu-ibu, saya nggak suka kalau belanja tinggal telepon, tinggal pesan. Semua menyenangi. Bahkan orang-orang tua saya perhatikan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mereka bisa menggunakan IT, bagaimana mereka bisa berFacebook, bagaimana mereka bisa berinstagram, berTikTok dan sebagainya. Karena apa? Ingin memahami, ingin mengerti, ingin mengikuti gaya yang sedang terjadi, gaya yang sedang tren pada saat itu. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mempelai Kristus, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan menginginkan kita memiliki gaya hidup yang selalu menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tren ini tidak berlaku hanya di bulan November. Tren ini tidak berlaku hanya di tahun 2025. Tren ini tidak berlaku ketika kita sedang senang saja. Tren ini tidak kita lakukan ketika kita sedang susah. Tapi tren ini kekal abadi, harus kita lakukan setiap hari. Yaitu gaya hidup Kristus Yesus. Nilai hidup Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bacakan nats ini. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya mau bagikan kepada kita dua hal yang penting ketika kita ingin menjadi dan mengikuti gaya hidup Kristus. Yang pertama, ingat Bapak Ibu, saya dan saudara, kita semua mempelai Kristus dimanapun berada yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita adalah buatan Allah. Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang akan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita.
Di dunia mode, di dunia fashion, saya suka mengikuti beberapa dunia fashion, tapi saya tidak serta-merta terpengaruh dengan gaya-gaya hidup seperti itu. Di dunia mode, mereka saling menjatuhkan. Oh, tren seperti ini bisa dikopi, bisa diduplikatkan oleh toko-toko yang lainnya. Tujuan mereka untuk star, untuk menjadi bintang di dunia. Brand-brand yang begitu terkenal di dunia ini terus berinovasi, menjatuhkan, mencari, mencontoh, melakukan begitu banyak pengembangan inovasi. Tapi ingat, tujuan mereka untuk meraih keuntungan bagi mereka. Tujuan mereka agar manusia membeli produk mereka. Tujuan mereka untuk gengsi hidup mereka, di mana mereka menjadi orang terhormat, menjadi orang yang diakui, menjadi orang yang disegani. Dan itu bisa hilang di saat-saat tertentu. Kalau kita perhatikan beberapa brand, ada yang semakin meningkat, tapi ada juga brand yang redup ditelan oleh zaman. Karena mungkin mereka tidak bisa bersaing. Tapi ingat, itu adalah tren mode yang dibuat oleh manusia. Sewaktu-waktu bisa berubah, sewaktu-waktu tidak diinginkan, sewaktu-waktu diabaikan, sewaktu-waktu dilupakan oleh manusia. Tapi ingat, saya dan saudara mempelai Kristus dimanapun berada, kita adalah buatan tangan Allah. Dan buatan tangan Allah ini sungguh spesial. Tidak bisa dibandingkan dengan mode-mode perancang dunia. Tidak bisa dibandingkan dengan temuan-temuan buatan para ahli-ahli, filsafat dunia, filsuf dunia, penemu dunia. Memang mereka berguna, mereka bermanfaat. Tapi ingat, saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang begitu istimewa. Dan yang telah menciptakan kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dan keberadaan kehidupan kita tidak akan terpengaruh oleh zaman, tidak akan terpengaruh oleh tren apapun di dalam dunia. Sekali kita diciptakan Allah, sampai kapanpun kita tetap berharga, sampai kapanpun kita tetap termulia, sampai kapanpun kita adalah hak istimewa Allah, di mana Allah telah menciptakan kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki gaya hidup seperti Yesus Kristus? Mengapa kita harus tetap melakukan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena kita adalah ciptaan Allah, kesayangan Allah, yang terbaik yang dimiliki oleh Allah, yang teristimewa di dalam dunia ini dibandingkan dengan karya tangan manusia. Beberapa film luar negeri, kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan tentang film-film di mana robot dipekerjakan, buatan tangan manusia yang sepertinya wow, istimewa. Semua pekerjaan bisa dilakukan oleh robot, semua pekerjaan bisa diselesaikan oleh robot. Tapi ingat, masa waktu robot itu tertentu. Robot itu pasti suatu saat bisa membangkang, sistem operatornya bisa rusak, dan apa yang telah diciptakan oleh manusia itu bisa lekang oleh waktu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita semua mempelai Kristus dimanapun berada, kita harus terus melakukan gaya hidup Kristiani, nilai-nilai Kristiani, karena kita buatan tangan Allah yang begitu istimewa. Amin. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, apapun keberadaanmu hari ini, engkau istimewa, engkau luar biasa, engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan telah menciptakan kehidupanmu. Dan mari ingat baik-baik, Tuhan telah menciptakanmu istimewa, dan engkau pun adalah orang yang istimewa. Apapun keberadaanmu, engkau istimewa. Yang kedua,
Mengapa kita harus benar-benar memahami mengapa saya harus melakukan gaya hidup Kristus, mengapa saya harus terus melakukan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, karena kita diciptakan istimewa, dan yang kedua, kita diciptakan untuk berbuat baik. Saya bacakan selanjutnya. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, saya tadi sudah sampaikan di awal, ciptaan tangan manusia tidak semuanya akhirnya berdampak menjadi sesuatu yang baik. Lalu kita temukan berapa temuan-temuan di dunia kesehatan yang ternyata bukan untuk menjamin hidup manusia, tapi memusnahkan manusia. Kita memperhatikan temuan-temuan yang ada di dunia militer. Mereka menciptakan bom nuklir, bom atom yang semula dirancang untuk kebaikan manusia, tapi justru untuk menghapuskan dan menghanguskan, menghancurkan kehidupan manusia. Ada banyak sekali temuan-temuan yang kita lihat dari pakar-pakar yang begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya manusia dalam segala keegoisan, manusia dalam segala rasa ingin tahunya, semua temuan yang baik bisa digunakan menjadi hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, maksud Tuhan menciptakan saya dan saudara agar kita melakukan perbuatan yang baik. Dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari, apakah kita telah menjadi anak Allah yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, istimewa di hadapan Allah, dan melakukan pekerjaan yang baik. Hari-hari ini banyak orang yang berkata, dunia sedang tidak baik-baik saja. Peristiwa di 2025 di kota Salatiga mengatakan Salatiga sedang tidak baik-baik saja. Pernah terjadi hampir penyusupan teroris, Salatiga tidak baik-baik saja. Bencana alam yang banyak terjadi di mana-mana, semua mengatakan semua keadaan tidak baik-baik saja. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap melakukan segala sesuatu yang baik. Lingkungan kerja kita mungkin tidak baik-baik saja. Saya mengalami cukup berat bagi saya. Beberapa waktu ini Tuhan izinkan saya harus melayani di beberapa tempat. Saya harus ada di sekolah, saya harus ada di gereja, saya harus ada di masyarakat, saya harus ada di Kementerian Agama. Dan kehidupan saya, jujur, pekerjaan yang harus saya layani, orang-orang yang harus saya layani, tidak semuanya baik-baik saja. Ketika kita melayani, padahal kita sudah begitu luar biasa, kita ikhlas, kita beramal, kita melakukan kebaikan. Ada orang yang berpikir, wah, Bu Septi ternyata seperti ini. Wah, ternyata Ibu Septi seperti itu. Tidak baik-baik saja. Kami menggembalakan beberapa jiwa jemaat. Pelayanan yang kami kerjakan juga tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya jemaat dengan setia beribadah, tapi ada kalanya juga beberapa jemaat tidak datang beribadah. Pekerjaan dengan rekan-rekan kerja di pekerjaan, tidak semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tidak semua dunia saya baik-baik saja. Tidak semua pelayanan saya baik-baik saja. Tidak semua pekerjaan saya baik-baik saja. Tapi Tuhan berkata, dalam duniaku yang sedang tidak baik-baik saja, saya harus tetap berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik itu adalah gaya hidup Kristen. Gaya hidup yang diminta Allah dikerjakan bagi orang yang ada di sekitar kita. Ketika ekonomi sedang tidak baik saja, Tuhan berkata, Septi, kamu harus beri. Ketika emosional saya sedang tidak baik-baik saja, Tuhan berikan pesan, Septi, kamu harus mengampuni.
Ketika dunia pekerjaan dan karir saya sedang tidak baik-baik saja, Septi kamu harus mengajari. Apakah saya bisa? Apakah mempelai Kristus bisa? Berat. Ketika dunia kita baik-baik saja, sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Ketika ekonomi kita baik-baik saja, sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Segala ketika atasan kita baik-baik saja, sangat mudah melakukan kebaikan. Saat suami kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, keuangan kita baik-baik, sangat mudah melakukan kebaikan. Tapi bagaimana ketika keadaannya tidak baik-baik saja? Apakah saya dan saudara jadi berhenti melakukan kebaikan? Apakah saya dan saudara jadi stop melakukan kebaikan? Apakah saya dan saudara berkata, Tuhan, saya sendiri yang perlu kebaikan, bukan saya yang harus memberikan kebaikan. Ingat firman Tuhan pagi hari ini. Saya dan saudara diciptakan istimewa yang pertama. Saya dan saudara diciptakan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang harus kita lakukan? Sederhana, dari gaya hidup kita sehari-hari, dari gaya bicara kita sehari-hari, dari cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita sehari-hari, kita harus tetap berbuat baik. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik. Satu kali saya pernah melakukan yang tidak pernah saya duga-duga. Kalau saya berangkat pelayanan itu, saya pernah menyapa, hampir saya sapa terus beberapa orang yang saya lewati. Pagi Pak D, pagi Bu D. Semangat ya Pak D, semangat ya Bu D. Karena selalu saya lewati rumah tersebut. Dan setiap kali saya berangkat kerja, beliau pasti sedang menunggu. Kadang-kadang dia sedang menyapu di depan rumahnya, kadang-kadang dia sedang minum kopi sama makan roti di depan rumahnya itu. Dan saya menyapa, saya tundukkan kepala saya. Semangat Pak D, sehat selalu Pak D. Suatu kali saya mungkin kebetulan pas bekerja tidak lewat melalui jalan tersebut. Besoknya saya lewat, langsung dicegat sama beliau. Dia berkata, kemana kemarin Nak Septi? Kemarin saya ada acara Pak D, jadi gak lewat sini. Saya tuh kayak ada sesuatu yang hilang. Gak ada yang mensupport saya. Gak ada yang menyapa saya dengan ramah. Dan satu hari itu aja kerasa banget loh. Nak saya Tuhan. Begitunya cara Tuhan menjadikan saya berbuat baik dengan orang lain. Sederhana, sekedar menyapa, memberikan kalimat berkat. Semangat Pak D, sehat hari ini, semangat hari ini. Dan itu menjadi charge bagi dia, menjadi sumber kekuatan dia sepanjang hari itu. Untuk dia bisa menjalani sepanjang hari. Dan saya Tuhan, hanya sekedar sapaan kalimat sederhana, menyapa orang yang saya lewati setiap hari. Ternyata itu pun salah satu jalan untuk saya melakukan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur tahun 2025 ini Tuhan percayakan melayani di beberapa tempat. Saya sederhana. Suatu kali saya melayani di kelompok lansia. Pikiran saya firman Tuhan yang saya sampaikan harus memberkati mereka supaya mereka menjadi lansia yang kuat, yang tegar, di mana anggota keluarga mereka, anak-anak mereka jauh daripada mereka. Saya harus hadir penghibur kepada mereka. Satu kali ada seorang oma yang bilang, karena saya beberapa waktu membawa kue, saya buat dari rumah. Kadang-kadang saya buat kue, kadang-kadang kalau saya tidak sempat, saya belikan kue. Saya sayang kepada mereka. Melihat senyuman mereka ketika mereka makan roti bersama saya terhibur, saya sangat diberkati. Suatu kali mereka berkata, Nak Septi, maaf ya. Kalau roti itu kami sudah sering Nak Septi. Terus gimana oma pengennya apa? Nanti kalau saya ada berkat saya usahakan ya. Nah Septi, kami sederhana aja. Kami mau minta boleh nggak apa. Yang penting saya bisa dan itu tidak melanggar aturan di sini, tidak mengganggu kesehatan oma opa. Saya bilang gitu. Nah Septi, dibisikkan di telinga saya. Nak Septi, saya pengen pisang rebus. Bapak Ibu,
Saya berdoa, saya Tuhan berikan saya berkat supaya saya bisa memberkati. Tengah malam orang teman saya, Septi besok saya nitip ya, pengen apa opa di sana? Bisa ngerebus bu, saya bilang seperti itu. Besoknya pas saya pelayan ke sana, saya dibawakan pisang rebus banyak sekali. Diantarkan ke sana dan saya melihat senyuman oma-opa yang begitu luar biasa. Sederhana perbuatan baik. Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka, Tuhan kirimkan teman-teman saya menjadi seorang berkat. Pernah juga saya melayani di anak-anak kebutuhan khusus. Sederhana mereka bilang, Septi, tak tahu itu mereka tuh karena memang bagaimana, cuman bilang, Septi pengen permen. Lucu Bapak Ibu, tapi saya mau belajar berbuat baik. Mereka minta permen, saya kasih permen, bersama dengan teman permen, makan makanan. Ketika mereka makan itu, saya melihat ada sukacita mereka, dan sukacita itu juga memberkati saya. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Menyapa, menyalurkan sedikit berkat yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya kita sudah melakukan gaya hidup Kristus. Tuhan tahu batas kemampuan saya. Ketika saya melayani umat yang kami layani, tidak mereka minta, Bu Septi minta televisi, Bu Septi minta apa, sederhana. Satu kali saya melayani, bilang seperti ini, Bu Septi kami sudah makan roti, sudah sering, ada yang ngasih, pengen apa, pengen ketela rambat. Diapain ketelanya? Mentah aja. Loh, mentah nanti makannya gimana? Oh, direbus aja atau didang aja, dikukus. Saya dengan sukacita melakukannya, dan ketika saya melihat mereka makan itu bagi anak-anak yang jauh daripada orang tuanya, ada sukacita yang melimpah di hati saya. Sesungguhnya saya sudah melakukan gaya hidup Kristus, memberi dari kekurangan saya, memberi dari keterbatasan saya, namun itu diperhitungkan Tuhan menjadi tawa, menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Pagi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, saya tidak tahu Bapak Ibu, gaya hidup Kristus apa yang sedang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan keluh kesah orang, kita menyapa orang untuk memberikan sumber kekuatan, kita memberikan sebagian rezeki berkat yang kita miliki untuk orang lain. Sesungguhnya itu pun sudah menjadi gaya hidup dan nilai hidup yang dimiliki oleh Yesus dan diinginkan ke Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Saya tutup di akhir kalimat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan ini. Hidup di dalam gaya hidup dan nilai-nilai Kristus. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengar bersama, biar firman ini menjadi sumber kekuatan kepada kami, mempelai Kristus dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa syafaat memberkati bangsa dan negara Indonesia kami tercinta, Kota Salatiga, Kementerian Agama, Gereja Betani, Radio Betani 107,7 FM ini kau terus pakai berkati. Semua yang terlibat dalam kegiatan suluh Tuhan engkau memberkati. Seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka dimampukan Tuhan untuk memiliki gaya hidup dan nilai-nilai Kristus Tuhan. Apapun yang menjadi halangan, apapun yang menjadi rintangan untuk kami melangkah menjadi dan memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, perkataan kami, perbuatan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, Tuhan mampukan kami
sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus, diciptakan dengan sempurna, diciptakan dengan istimewa, dan melakukan pekerjaan yang istimewa, baik dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi rema firman Tuhan ini terus tertanam di hati mempelai Kristus dimanapun berada, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan sudah saya sampaikan. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati mempelai Kristus dimanapun berada. Akhirnya saya Pendeta Septisio Damayana Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga, mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.